Kalau misal lu pada sering ngulik berita-berita Meksiko, sering banget ada yang namanya bentrok antar kartel. Tapi antar kartel doang, kerjanya polisi di sana ngapain kok bisa nyampe ada perang kartel? Nah, polisi sendiri juga punya kisah-kisah dalam kontribusinya memberantas kartel. Di video kali ini gue bakal ngomongin peristiwa-peristiwa ketika kartel berurusan dengan polisi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. 1. Polisi Negara Bagian Morelos versus CGNG, Februari 2024. Pada 7 Februari 2024, media sosial sempat heboh sama video viral yang bikin netizen pada gempar. Karena di video ini nunjukin momen epik ketika polisi negara bagian Morelos nekat ngepung dan ngehabisin tersangka kriminal. Padahal mereka udah klaim mau nyerah. Kebayangkan gimana publik langsung pecah opininya lagi itu. Di rekaman itu kedengaran jelas suara cowok yang bilang, "Udah cukup." Tapi polisi kayak nggak peduli dan tetap aja ngegas gitu. Nembakin sampai para tersangka bener-bener ambruk. Ya lumayan serem lah bre, mungkin bisa dikategoriin police brutality, gue gak tahu juga sih. Nah balik lagi ke 2023, kartel paling keras di Meksiko yaitu CGNG ngumumin kedatangan mereka di Morelos. Kayak lagi ngumumin konser tur artis-artis bre. Mereka dengan pedenya tuh bilang bakal ambil alih wilayah yang selama ini dikuasain kartel lain. Morelos udah ada pemiliknya dan itu untuk Tuan Mencho, gitu kata mereka. Sambil nyebar manifesto lewat video di sosmed, lengkap sama bendera Meksiko dan inisial CGNG yang gede-gede banget, biar nggak ada yang berani ngelawan mereka. Nggak tanggung-tanggung, CGNG ini ngeklaim bakal beresin anggota kartel lain dan politisi yang doyan main narkoba, biar mereka bisa pegang kendali penuh di Morelos. Asal tahu aja, meski mereka ini mengecam para pembunuh polisi di video yang sempat viral kemarin, ironisnya mereka sendiri malah berakhir baku hantam sama polisinya. Jadi emang kalau udah dari akar situ juga jahat, nggak usah sok-sokan pasang image baik-baik pak, menurut gua mah. Nah di tanggal 28 Januari 2024, polisi Morelos lagi-lagi beraksi. Dua anggota kartel CGNG dibantai habis-habisan di Cuernavaca. Jadi ceritanya polisi ini dapat laporan soal baku tembak yang ngelibatin unit mereka sendiri. Ternyata tersangka yang tewas ini terlibat dalam penembakan petugas di Jalan 18 de Marzo yang deket sama Temixco. Tahu gak sih, polisi itu sampai ngeluarin helikopter buat ngejar tersangka yang kabur pakai SUV Cherokee biru. Kayak film-film Hollywood banget gak sih bre? Akhirnya kejar-kejaran itu berakhir di sebuah bengkel mobil. Nah di sini nih dramanya makin greget. Para tersangka yang tadinya mau nyerah malah dilaporin tetap megang senjata. Tapi polisi yang udah kepalang emosi kayaknya udah nggak ada niat buat ngikutin protokol. Alih-alih nahan mereka, polisi malah langsung mengeksekusi mereka di tempat. Kacau brutal ya bre. Foto-foto tubuh tersangka yang viral juga bikin situasi itu makin runyam. Meski mereka masih kelihatan megang senjata, kabarnya sih mereka udah minta ampun. Tapi ya gimana, polisi di Morelos kayaknya nggak kenal kata ampun. Lucunya beberapa petinggi daerah Cuernavaca buru-buru cuci tangan, bilang kalau mereka nggak ada urusan sama kejadian itu. Bahkan Komisi Keamanan Negara dan Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian pun ikut ngilang dari sorotan media. Pinter banget nih ya pejabat-pejabat sialannya. Sekarang penyelidikan tuh masih berjalan buat nentuin apakah polisi ini bertindak sesuai aturan atau ini kasusnya tuh kebablasan. Tapi jujur aja, publik kayaknya udah punya jagoannya. Banyak yang lihat polisi sebagai pahlawan lokal yang berani lawan kartel. CGNG yang udah lama bercokol di Cuernavaca dan Temixco jelas sudah bikin masyarakat gerah. Jadi apapun yang dilakuin polisi, publik kayaknya udah ngebela mereka dari awal. Walaupun emang brutal gitu kalau kita mah ngelihatnya ya. 2. Militer versus Los Tilines. Pada tanggal 30 Maret 2022, Tamaulipas, Meksiko mendadak heboh dengan insiden yang mirip adegan film action. Jadi ceritanya tuh sekelompok warga sipil bersenjata yang diduga keras adalah anak buah Gulf Cartel lagi nyantai-nyantai keliling di sebuah truk Toyota putih di Boulevard Miguel Aleman. Di dalamnya ada seorang wanita yang cukup terkenal di dunia gelap narkoba, yaitu Mixi Padilla.
Yang gak lain adalah pacarnya Ivan Segura alias El Tilin, bos kriminal dari Los Tilines. Dan seperti influencer ala-ala yang gak tahan buat pamer, Mix ini sibuk bikin konten TikTok sambil nunjukin gaya hidup kriminalnya. Kalau nggak begini dunia pasti nggak tahu kan kalau dia bagian dari kelompok narko dan istilahnya kayak jadi queen atau ratu gitu kan. Thailand segitunya banget pengen terkenal. Sebelum drama dimulai, Mixi upload video di TikTok dengan gaya so asik nyanyi lagu kalibre 50 sambil pakai rompi anti peluru yang bertuliskan nama gengnya. Lagi nyoba-nyoba sok keras nih kayaknya. Tapi ya gitu, kebahagiaan TikTok itu nggak bertahan lama bre. Malam itu berubah jadi chaos total ketika konvoi militer dari Sekretariat Pertahanan Nasional datang dan mereka langsung saling tembak-tembakan. Bayangin jalanan tiba-tiba tuh jadi kayak medan perang, kayak di game-game COD gitulah kalau lo tahu. Tapi versi asli yang jauh lebih berantakan dan lebih chaos. Lokasi bentrok ini tuh ada di Miguel Aleman, yaitu munisipalitas kecil yang cuman selemparan batu dari Roma, Texas. Ya bisa dibilang daerah perbatasan yang sering banget jadi ajang baku tembak antara kartel narkoba dan aparat. Polisi lokal di Tamaulipas yang mungkin udah kelabakan ngurus kartel sampai harus manggil bala bantuan militer buat beresin masalah ini. Nah balik lagi ke Mixi, meski dia udah pede banget pakai rompi anti peluru khusus yang dia pamerin di TikTok, ternyata rompi itu nggak ada artinya buat ngelawan peluru militer. Fiksi ini emang berarti rompi anti pelurunya cuma buat gaya-gaya doang. Pada akhirnya Mixi dan kekasih tercintanya El Tilin jadi 2 dari 5 orang yang tewas dalam baku tembak. Bener-bener akhir yang tragis buat narko queen TikTok ini. Jadi si El Tilin yang dikenal sebagai kepala sel Los Tilines di bawah Gulf Cartel ikut tumbang juga bersama pengawal-pengawalnya setelah baku tembak selesai. Foto-foto gore yang bocor di medsos nunjukin truk Toyota mereka yang udah bolong-bolong kena peluru dengan tubuh El Tilin yang tergeletak penuh dengan darah. Gak cuman itu, audionya juga bocor dan kedengaran dia sempat minta bantuan ke rekan-rekan kartelnya di tengah-tengah baku tembak. Tapi sayang, nasib berkata lain. Suaranya akhirnya lenyap sebelum dia sempat kasih tahu lokasinya. Los Tilines ini yang katanya memperkerjakan cewek-cewek buat jadi operatif mereka udah lama jadi misteri. Mereka doyan banget pamer di sosmed dengan seragam hitam, helm, dan rompi anti peluru, kayak mau syuting film perang. Tapi setelah pertempuran yang seru ini, pihak berwenang tiba-tiba pada diem. Gak banyak yang mau buka suara soal detail operasi. Nah itu yang bikin kita jadi penasaran kan? Pertempuran ini sih cuman puncak gunung es dari sengketa teritorial yang udah lama berlangsung di antara faksi-faksi yang berebut kekuasaan di Tamaulipas, Gulf Cartel, sisa-sisa Los Zetas, semuanya tuh berlomba-lomba buat dapat wilayah paling strategis. Tamaulipas sendiri udah jadi medan pertempuran buat para penjahat ini yang berjuang mati-matian buat dapat kontrol penuh. Meskipun Gulf Cartel dan kartel lainnya seringkali kena guncangan, perpecahan internal, atau serangan dari aparat, mereka tetap aja bisa eksis dan pengaruh mereka jauh melampaui perbatasan Meksiko sampai ke Kolombia dan Amerika Serikat. Jujur aja gue bingung sebenarnya apa yang mereka cari, kekuasaan, gengsi, atau mungkin cuman pengen pamer di TikTok. Yang gak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas hidup di dunia kartel narkoba gak pernah ada yang namanya happy ending. 3. The Cartel Execution. Pada pukul 14.36 tanggal 18 Mei 2023, sebuah Ford pickup hitam yang dipenuhi 5 pria bersenjata berat mendadak bikin kehebohan di selatan Nuevo Laredo, Meksiko. Ceritanya mereka tuh lagi balapan maut sama konvoi militer, sampai akhirnya mereka gagal nyetir dan langsung ciuman mesra sama dinding beton yang ada di plaza. Truk militer lapis baja pun gak mau kalah, langsung tabrak si pick-up yang udah hancur berantakan. Dengan gaya ala film action, tentara keluar dari truk, mengepung dan mulai melucuti senjata para pria ini. Yang diduga keras itu adalah anggota kartel. Salah satu senjata yang mereka temukan itu adalah baret kaliber 50. Ya itu loh, senjata yang bisa nurunin helikopter dengan sekali tembak. Jadi dugaan kalau orang-orang ini pasti anggota kartel itu langsung makin tinggi lah. Tapi tunggu dulu, yang terjadi selanjutnya itu lebih mirip eksekusi langsung daripada baku tembak heroik. 5 pria itu dikeluarin dari pick up, diseret menjauh dari senjata mereka, terus disuruh tiarap di dekat dinding jalan. Tentara yang tampaknya jadi komandan di sini itu ngasih instruksi kayak tukang parkir, taruh yang ini di sini dan yang itu di situ.
sambil beberapa tentara lain berjaga di belakang truk. Mereka malah asyik ngobrol seakan lagi nunggu pesanan kopi datang. Di tengah keseriusan ini, seorang tentara yang merhatiin semak-semak tiba-tiba kasih peringatan. Terus tiba-tiba bener aja, tembakan mulai terdengar dari arah semak-semak. Para tentara langsung berlindunglah di balik truk, kayak adegan slow motion film perang India. Tembak-menembak ini berjalan sekitar 7 menit, tapi dari gaya mereka, tembak-tembakan ini jelas cuman show buat nutupin aksi utamanya, yaitu eksekusi 5 tahanan yang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Bayangin, di tengah baku tembak ada satu tentara yang tetap jagain para tahanan. Kayak sebenarnya tuh dia mau bilang, kalian tunggu di sini aja, nanti kalian juga bakal kita giniin. Pukul 14.55 dengan gaya sok tenang, seorang tentara membawa senjata dan dengan santainya naruh di samping salah satu mayat. Yang lebih epic itu kamera keamanan sempat hilang sinyal selama 1 jam. Nah itu kan pas banget ya, jadinya momennya gitu, kok bisa hilang di waktu itu gitu. Pas pukul 15.53, para medis akhirnya nongol. Mereka ngangkut satu korban yang katanya masih sekarat. Tapi spoiler alert, orang itu akhirnya meninggal juga di jalan. 4 lainnya ternyata udah lebih dulu game over di tempat kejadian. Setelah drama berdarah ini selesai, para tentara tetap stay cool di lokasi sampai pukul 16.29. 3 tentara kemudian mendekati salah satu mayat dan salah satu dari mereka kedapatan megang borgol di tangan. Mereka tampak agak panik, kayak baru sadar kalau mereka tuh lagi terekam kamera. Gak lama setelah itu, ahli dari kantor Kejaksaan Agung datang ke TKP sekitar pukul 18.20. Ya udah telat banget gak sih? Di laporan resmi yang disusun Letnan Infanteri Jose Luis Martinez Nava, semua yang terlihat di rekaman CCTV ini dijelaskan dengan detail yang cukup meyakinkan. Tapi ada yang hilang. Laporan ini tuh nggak menyebutkan soal tentara yang naruh senjata di samping mayat atau borgol yang dilepas dari salah satu korban. Jadi agak mencurigakan ya. Sebenarnya apa yang para tentara ini lakukan sama para tahanan? Ya gimana ya, emang terkadang tuh aksi militer dengan dalih penegakan hukum gak jauh beda sama aksi kartel itu sendiri, bahkan bisa jauh lebih brutal. Lord of the Hammer. Pada tahun 2015, seorang pria Meksiko bernama Eric Morales Guevara memulai misinya sendiri yang lebih mirip plot film balas dendam daripada kisah nyata. Bayangin aja, dia gak bawa senjata api canggih atau alat militer mahal. Tentunya enggak, senjatanya itu cuman sebuah palu kecil. Dan dia nggak pakai palu ini buat ngetok-ngetok paku ya, tapi buat ngeinterogasi para narkos. Ya dengan cara memukul mereka beberapa kali, tentunya kalau mereka nggak kooperatif soal info kartel. Mungkin lu pada mikir ini cerita urban legend, tapi ini beneran nyata. Si pria ini yang akhirnya dikenal sebagai El Marino Loco alias marinir gila, benar-benar berkeliaran di jalanan tak mau lipas, mengirim pesan tegas ke kartel yang udah bikin rusuh di mana-mana. Orang-orang bahkan sempat mikir dia tuh anggota angkatan laut Meksiko yang lagi frustasi dan mutusin buat ngambil hukum ke tangannya sendiri. Tapi asumsi itu bisa dibilang salah besar, bre. Morales bekerja di bawah bayang-bayang, lebih seperti vigilante daripada petugas resmi. Metode interogasinya tuh simpel tapi efektif banget. Tangkap narko, kasih beberapa pukulan manis dengan palu, dan tada, mereka bakal mulai ngoceh tentang bos mereka. Tapi nggak cuman itu, dia juga menambahkan elemen penghinaan tingkat dewa. Beberapa hitman yang tertangkap bahkan didandanin kayak perempuan sebelum difoto dan diupload ke media sosial, biar publik tahu siapa mereka sebenarnya. Morales paham banget bahwa geng-geng kartel ini tuh maco abis gitu kan image-nya. Jadi apa yang lebih menghancurkan ego mereka daripada difeminimkan secara paksa dan disebar ke dunia. Aksi-aksinya tuh mulai terkenal ketika dia mengejar seorang gembong Gulf kartel yang brutal, yaitu Comandante Toro, sambil terus ngepost update di medsos kayak influencer anti narko. Dia bikin para hitman ini kelihatan konyol banget, terutama ketika dia memakaikan mereka baju cewek dan mengupload hasilnya buat seluruh dunia lihat. Ini tuh bukan sekedar aksi balas dendam biasa, ini bisa dibilang pesai war. Bahkan dalam satu wawancara, Morales bilang bahwa feminisasi itu adalah salah satu cara yang efektif buat ngerusak mental narko yang kurang lebih misoginis. Salah satu momen paling epik dari si marinir gila ini yang terjadi ketika dia tuh berhasil menyelamatkan mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat yang diculik di Reynosa. Dan yang lebih ikonis lagi, dia menemukan palu kecil andalannya di rumah seorang wanita yang diselamatin. Ketika dia minta izin buat bawa palu itu, wanita itu cuma bilang, "Bawa palu itu dan hancurkan mereka." Gila gak sih? Itu kebayang gak epicnya tuh gimana gitu. Dan situ lahirlah yang namanya Lord of the Hammer. Oh, dan gak cuman menghajar hitman,
Morales juga dikenal suka ngacak-ngacak rumah kartel, menghancurkan barang-barang mereka. Bahkan di salah satu serangan, dia bawa pergi abu hasil kremasi dari ayah seorang pemimpin kartel Gulf dari Tampico. Gak mungkin gak kesel dong itu, abu bokapnya dimaling anjir. Meskipun brutal dan gak milih-milih cara, metode-metode Morales ini berhasil bikin para bos kartel mulai buka mulut. Dia juga gak malu-malu nge-upload video peringatan sebelum melakukan aksinya. Kalian tahu cara kerjaku, kalian tahu metodeku. Kalau kalian bikin semuanya ribet, ya berlakirlah dengan menjadi mayat. Gitu katanya, simple, jelas, dan gak pakai basa-basi. Nah kabarnya saat ini soal dimana Morales sekarang ya masih menjadi misteri. Ada yang bilang dia dipecat dari angkatan laut karena terlibat korupsi. Ada juga teori yang bilang dia ngebentuk grup anti narkonya sendiri atau grup vigilantenya sendiri. Tapi yang jelas jejaknya itu masih ada. Dimikoakan misalnya kartel-kartel itu ditangkap dalam keadaan didandanin jadi cewek. Kalau ada pria maco yang tiba-tiba tampil feminim, kita tahu siapa dibalik dalangnya. Kartel-kartel ini bahkan pernah pasang harga 5 juta peso buat kepalanya si Morales. Tapi sampai sekarang, si marinir gila masih menjadi legenda hidup. Dan buat banyak orang di Meksiko, dia adalah pahlawan nasional tanpa jubah, cuman dengan palu kecil sebagai senjatanya. Anjay. Oke, gitu aja buat video gue kali ini, yaitu tentang peristiwa-peristiwa entah bisa dibilang epik atau ya malah menimbulkan banyak pertanyaan ketika para instansi penegak hukum tuh langsung turun tangan bentrok sama para kartel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.